Kembali bersama kami dalam IDX for Session Closing. Pemirsa, Presiden Joko Widodo yakin pemerintahan Prabowo Subianto akan meneruskan kebijakan hilirisasi mineral mentah yang telah dilakukannya selama beberapa tahun terakhir. Adapun sebelumnya, Prabowo Subianto diketahui sudah menyatakan soal pentingnya hilirisasi sejak masa kampanye Pilpres 2024, di mana ia menyebut hilirisasi sebagai kunci untuk membuat Indonesia makmur. Presiden Joko Widodo yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meneruskan kebijakan hilirisasi mineral mentah yang telah dilakukannya selama beberapa tahun terakhir. Adapun yang terbaru, Presiden Jokowi telah meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Ama Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan produksi smelter milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Satu hari setelahnya, Presiden Jokowi kembali meresmikan smelter bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat. Besok juga akan kita resmikan smelter untuk bauksit yang menghasilkan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Yang lain-lain nanti, pemerintah baru pasti akan timah, batu bara, semuanya ada smelternya. Tembaga, emas, nikel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi turunan, sehingga betul-betul kita bisa menjadi produsen kabel, produsen alat suntai, produsen aluminium, semuanya bisa kita produksi sendiri. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia memang harus mandiri. Pembangunan smelter diperlukan agar pengolahan dan pemurnian mineral mentah dilakukan di dalam negeri, tak lagi diolah di luar negeri yang membuat Indonesia tidak mendapat nilai tambah. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga telah menyatakan soal pentingnya hilirisasi sejak masa kampanye Pilpres 2024, di mana Prabowo menyampaikan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk membuat Indonesia makmur. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini akan kita ulas terkait dengan program ataupun kebijakan hilirisasi mineral yang tadi sudah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah berikutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto mulai akhir Oktober mendatang akan melanjutkan agenda hilirisasi sumber daya mineral di Indonesia. Adapun sejauh ini, pemirsa, pemerintahan Jokowi sudah melakukan beberapa hilirisasi komoditas mulai dari nikel, tembaga hingga bauksit. Komoditas-komoditas itu dilarang untuk diekspor secara mentah-mentah, dan sebagai gantinya pelaku usaha diwajibkan membuat smelter pengolahan dan juga memberikan nilai tambah pada nikel hingga bauksit, baru kemudian bisa melakukan ekspor. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah menyatakan soal pentingnya hilirisasi sejak masa kampanye Pilpres 2024, di mana ia menyebut hilirisasi adalah kunci untuk membuat Indonesia makmur. Dari kebijakan hilirisasi, Prabowo menyebut ada sejumlah manfaat yang nantinya akan berdampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan para penduduk. Terlebih, Prabowo mengatakan beberapa negara asing telah melontarkan kekhawatirannya jika kebijakan hilirisasi dilakukan oleh Indonesia dalam kurun waktu yang panjang. Senada, Presiden Jokowi juga mengemukakan intervensi dari negara maju hingga risiko politik menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses mewujudkan hilirisasi sumber daya alam. Ya, seiring dengan langkah hilirisasi yang terus dilakukan, baru-baru ini pemirsa, Aman Mineral juga meresmikan smelter tembaganya yang disebut pemerintah sebagai langkah awal dari hilirisasi tembaga di Indonesia. Seperti apa fasilitas dari smelter Aman Mineral yang baru saja diresmikan tersebut? Berikut kita simak informasinya. Pemerintah Indonesia meresmikan smelter tembaga milik PT Ama Mineral di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin 23 September 2024. Menariknya, smelter ini disebut pemerintah sebagai smelter pertama milik pengusaha asli Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan mengatakan momen peresmian tersebut sebagai awal sejarah untuk pembangunan hilirisasi di sektor tembaga. Tak hanya itu, Bahlil juga mengklaim bahwa proyek smelter Ama Mineral tersebut telah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.
Tapi saya harus bangga Bapak Presiden bahwa ini smelter pertama milik pengusaha nasional. Ini bukan asing. Jadi Pak Hilmi dan seluruh Dewan Direksi, saya harus mengatakan bahwa Aman adalah perusahaan yang meletakkan awal sejarah panjang untuk membangun hilirisasi di sektor tembaga. Lapangan pekerjaannya pun udah paten Pak. Pendapatan negara juga udah mulai naik. Harapan kita besok pengusaha-pengusaha nasional ini Pak, yang sudah dikasih izin tambang, kalau tidak bangun smelter Pak, saya akan tinjau aja Pak. Jadi harus dipaksa dulu baru bangun smelter. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berharap kedepannya akan banyak pengusaha nasional yang ikut membangun smelter. Menteri SDM juga mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan tembaga di Indonesia untuk membangun smelter demi aktivitas hilirisasi di dalam negeri. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, selain berbicara soal fasilitas terbaru dari Aman Mineral, yakni smelter tembaga, Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan akan membenahi industri hilirisasi komoditas bauksit yang disebut mangkrak. Berdasarkan catatan Kementerian SDM, terdapat 7 pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter bauksit dengan progres di atas 50%, tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Adapun pemirsa, kesiapan industri dalam negeri ini dinilai menjadi salah satu faktor penting yang patut diperhatikan dalam mendorong hilirisasi sektor mineral di Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, Hendra Sinadia, menjelaskan komitmen hilirisasi selama ini berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir, khususnya untuk sektor komoditas nikel. Kelayakan ekonomi yang lebih baik menjadi pemicu utama hilirisasi nikel berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan sektor mineral lain. Sedangkan untuk komoditas lain seperti tembaga dan bauksit, perkembangannya disebut tidak secepat nikel karena faktor kelayakan ekonomi. Hendra pun menambahkan ke depannya hilirisasi menghadapi tantangan dalam kesiapan industri domestik untuk menyerap produk hasil pengolahan atau pemurnian mineral ataupun smelter. Perusahaan pertambangan sudah melaksanakan kewajibannya membangun fasilitas pengolahan dan juga pemurnian. Namun agar nilai tambah ini dapat dinikmati lebih banyak di dalam negeri, pembangunan industri hilir juga dirasa sangat mendesak. Secara khusus untuk produk tembaga, hasil pemurnian umumnya masih diekspor. Dan situasi ini menjadi potensi dalam menumbuhkan industri dalam negeri untuk dapat menyerap hasil produksi yang ada. Sementara itu pemirsa, pemerintah melalui Menteri BUMN juga kembali menegaskan komitmennya terkait hilirisasi mineral di Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih jelas, kita simak informasinya berikut ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri mineral saat meresmikan pabrik smelter Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN mengapresiasi visi dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam memastikan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor pertambangan. Ini komitmen beliau, bagaimana beliau terus menjalankan kepastian untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Dan tadi disampaikan bahwa hilirisasi yang beliau juga dorong pastikan itu bisa terjadi seperti nikel yang dulu hanya mungkin 1 sampai 2 miliar Pak, sekarang 40 miliar. Ini luar biasa, dan hari ini setelah nikel beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Belum di situ, tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik ya bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia karena bahan bakunya selenium juga ada di sini. Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan bahwa inisiatif hilirisasi tidak hanya akan berfokus pada nikel, tetapi juga akan diperluas ke komoditas lainnya seperti emas dan tembaga. Selain itu, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden juga menyoroti potensi industri semikonduktor sebagai langkah maju bagi Indonesia dengan ketersediaan bahan baku selenium di dalam negeri. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menegaskan komitmen dari pemerintah untuk kemudian melanjutkan
hilirisasi mineral di Indonesia. Dan kita tahu begitu ya, berbagai komoditas lainnya juga masih berpotensi untuk kemudian dapat dijalankan hilirisasinya tidak hanya terbatas pada nikel, tembaga dan juga bauksit seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dan pemirsa, terkait dengan hilirisasi tentunya sejumlah tantangan memang harus diatasi begitu oleh pemerintah, baik pemerintah saat ini maupun pemerintah ke depannya, karena kita tahu intervensi tadi seperti yang sudah disebutkan, intervensi dari negara maju dan juga untuk kemudian risiko politik menjadi salah satu tantangan bagi aktivitas hilirisasi di Indonesia. Adapun jika kita lihat hilirisasi ini sendiri memberikan nilai tambah nikel, di mana nilai ekspor komoditas itu tercatat meningkat tajam dari awalnya maksimal cuma 1,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 15,1 triliun rupiah, kini meningkat sampai 40 miliar dolar Amerika atau sekitar 607,8 triliun rupiah. Dan bukan tidak mungkin keuntungan serupa juga bisa dirasakan oleh Indonesia setelah hilirisasi tembaga dilakukan. Sementara itu, BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia ataupun MIND ID konsisten merealisasikan proyek-proyek hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia, terutama di komoditas mineral. Dan untuk mendukung pembangunan masa depan, itulah yang dilakukan oleh MIND ID. Dan Corporate Secretary MIND ID, Heri Yusuf, ini menyampaikan hilirisasi dan industrialisasi mineral merupakan langkah strategis jangka panjang yang akan sangat berdampak positif pada masa depan ekonomi Indonesia. Dampak tersebut mencakup peningkatan nilai tambah dari komoditas mineral, penyerapan serta peningkatan kualitas tenaga kerja, sekaligus meningkatkan daya saing negara di kancah global. Selain itu, pendapat juga dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Revor Miner Institute Komaydi Notonegoro yang menyatakan kebijakan hilirisasi mineral yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo ini perlu dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan ke depannya. Ya, pemirsa, kita lihat nanti bagaimana kemudian komitmen dari pemerintahan selanjutnya terkait dengan aktivitas hilirisasi mineral di Indonesia. Apakah kemudian bisa semakin meningkat ke depannya, dan tentu yang kita harapkan adalah seiring dengan masifnya aktivitas hilirisasi mineral, masyarakat terutama yang di sekitar dari sumber-sumber tambang tadi, terutama ya untuk tambang-tambang mineral juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan juga secara keseluruhan bagi masyarakat Indonesia, apakah kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi atau mungkin dari nilai tambah dari barang-barang ataupun komoditas tambang tadi yang diolah di dalam negeri, sehingga akhirnya bisa kemudian mendatangkan kesejahteraan dan juga kemakmuran meskipun memang membutuhkan upaya dan juga usaha yang tidak kecil. Namun kita harapkan hilirisasi ini sendiri bisa menjadi salah satu alternatif bagi negara untuk kemudian meningkatkan pendapatan negara ataupun untuk menggenjot atau meleverage perekonomian nasional agar kemudian bisa tumbuh lebih tinggi lagi dan juga tentunya lebih berkualitas lagi ke depannya.